Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu perang, Allah surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu yang penuh. Dalam Tuhan aku aman, karena surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, karena surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu yang penuh. Dalam Tuhan aku aman, karena surgawi memeliharaku. Walau jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, karena surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu yang penuh.
Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara online di Gereja Baptis Indonesia Grogol. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga tubuh kita, supaya kita dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat dan kusuk di dalam ibadah ini. Panggilan berbakti kita diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 164, Naungan Jiwaku. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyanyi di rumah masing-masing ataupun di tempat manapun Anda berada dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kasih setiamu Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Bapa, kami boleh kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan melalui ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Semua hanya karena kasih setia-Mu Bapa. Meskipun kami harus menghadapi situasi di tengah pandemi ini Tuhan, tapi karena kasih setia-Mu yang luar biasa Bapa, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan, dan pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh kembali bertemu bersama-sama Tuhan, beribadah untuk menghadap kehadirat-Mu Bapa. Meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus Bapa yang boleh menolong kami Tuhan, yang boleh menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini, melalui ibadah di hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong Tuhan, ibadah kami di hari ini Bapa, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan berkuasa atas kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa, jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Grogol ini Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh bertahta, Engkau yang boleh memimpin kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian 212, di tempat yang lebih tinggi. Meski dunia bergema di lembah ragu dan gentar, namun tujuan hidupku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari yang indah ini. Dan mengawalinya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami rindu Engkau berbicara kepada kami pada hari ini, menyatakan kepada kami kehendak-Mu, supaya memasuki bulan yang ke-8 ini, kami akan terus berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan terus menjalani hidup kami sebagai orang-orang percaya yang akan teguh setia sampai pada akhirnya, sampai pada akhir hidup kami di dunia ini, bahkan sampai pada akhir ketika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di atas seluruh dunia. Berbicaralah Tuhan, berkati dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu sendiri. Kuduskan kami semua, supaya hanya kebenaran dan kehendak firman-Mu yang kami pahami, kami dengar, dan yang terus menghidupi kami hari demi hari, dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati sebulan lagi di tahun 2021 yang penuh tantangan dan pergumulan ini. Kita ada di hari pertama dan minggu pertama bulan Agustus. Bulan di mana sebagai bangsa Indonesia kita juga akan merayakan bersama-sama peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam tema bulanan kita, yakni berjuang terus sampai akhir. Berjuang terus sampai akhir. Dari ayat tema kita di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, yang merupakan bagian dari kesaksian Rasul Paulus tentang dirinya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, ketika dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman." Dari ayat ini kita mendapatkan satu dorongan dan motivasi supaya kita menjadi pejuang-pejuang iman sampai di garis akhir, sampai di batas akhir, sampai di tepi kehidupan kita. Dan tema ini nanti akan dijabarkan dalam 5 minggu ke depan, mulai dari hari ini, yang pasti akan menopang kita, menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dengan keteguhan di dalam Kristus. Nah, saudara, minggu yang pertama pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema tadi dari bagian nats yang sudah dibacakan, Matius pasal 24 dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14, dalam subtema harus bertahan sampai akhir. Harus bertahan sampai akhir. Saudara, hal ini kita dapati dari pernyataan Yesus dalam dialognya dengan murid-murid di Bukit Zaitun itu, di ayat yang ke-13. Secara jelas ayat itu berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Nah, penekanan ini, yaitu bertahan sampai akhir, merupakan hal yang sangat penting menurut saya dari perikop ini, yaitu dalam dialog Yesus dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang perkara-perkara akhir atau akhir zaman, kita terlalu sering atau kerap kali terjebak kepada persoalan-persoalan teologi.
dan kita tidak memperhatikan apa yang penting ditekankan oleh Yesus di dalam bagian ini. Kita bahkan ketika bicara tentang perkara-perkara akhir atau akhir zaman, eskatologi, kita seringkali terjebak di dalam perbedaan pendapat soal proses terjadinya hal itu, tentang bagaimana Yesus akan datang, dan juga berhubungan dengan persoalan penafsiran tentang masa 1000 tahun. Nah, hari ini kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan melihat penekanan yang menurut saya menjadi bagian penting dalam dialog Yesus dengan murid-murid di Taman Getsemani itu. Yesus dengan jelas dalam seluruh rangkaian percakapan itu menjawab pertanyaan murid-murid Yesus kepadanya ketika mereka bersama-sama sendirian terlepas dari orang banyak. Mereka bertanya kepada Yesus, katanya, katakan kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ketiga dari bacaan ayat itu. Nah, menjawab itulah seluruh rangkaian penjelasan Yesus yang sebagai jawaban atas pertanyaan murid-murid itu. Saya melihat penekanan penting ditegaskan oleh Yesus dalam ayat yang ke-13, yaitu soal siapa yang akan bertahan sampai akhir. Jadi menarik sekali bahwa hal penting bagi Yesus dalam pernyataan-pernyataan ini bukan soal bagaimana keadaan dunia kelak, bagaimana keadaan orang-orang percaya kelak. Itu tidak menjadi penting dan bukan hal yang sangat menentukan. Tapi yang sangat menentukan adalah siapa yang akan bertahan sampai akhir. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan berfokus kepada hal ini. Kita akan bicara tentang hal bertahan sampai akhir dari ayat yang ke-13 tadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah ketahanan apa yang Yesus maksudkan, dan terhadap apakah orang-orang percaya harus bertahan seperti yang dikehendaki Yesus. Nah, jelas sekali, tentu yang kita yakini, yang Yesus maksudkan ketika dia bicara tentang ketahanan, ini adalah atau ini berhubungan dengan iman, atau ini berhubungan dengan kehidupan orang percaya, kehidupan murid-muridnya, kehidupan orang-orang yang mengikut dia, kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bicara tentang spiritualitas orang-orang percaya kepadanya. Karena hal itu merupakan sumber dari kekuatan orang-orang percaya menghadapi setiap tantangan, pergumulan dan gelombang pencobaan yang hendak datang menghancurkan kehidupan orang-orang percaya dan bahkan merampas seluruh pengharapan iman mereka. Kalau kita bandingkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, kita bisa memahami itu. Dan kita bisa yakin bahwa yang dimaksudkan Yesus ketika dia menegaskan bahwa orang-orang yang bertahan sampai akhir yang akan selamat, maka itu berhubungan dengan ketahanan iman mereka, spiritualitas hidup yang benar, kehidupan rohani yang benar, kehidupan iman yang sungguh-sungguh dan yang tulus di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5 berkata, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara perhatikan, harus kita catat
bahwa penegasan Yesus ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid dan orang-orang percaya di lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun pernyataan ini juga penting bagi kita dan relevan bagi kita orang-orang percaya di abad milenial ini. Kita juga memerlukan ketahanan iman untuk menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala tantangan, goncangan yang terjadi di dalam dunia ini. Semua hal yang sedang kita juga hadapi, semua hal yang sedang melanda dunia kita saat ini, sangat penting kita menghadapinya dengan ketahanan iman yang tak tergoncangkan, supaya kita juga menjadi pemenang-pemenang dan menikmati keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang kita percayai. Nah, perhatikan sekali lagi, Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 berkata, yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Dan orang-orang yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Nah, pertanyaan yang kita akan lihat kemudian, yang kita perlu renungkan adalah mengapa ketahanan iman itu sangat penting bagi orang-orang percaya. Termasuk dalam konteks ini, saudara dan saya. Ketahanan itu kalau kita kemudian baca dalam konteks perikop ini, menarik sekali saudara. Itu penting karena ada 3 alasan yang saya lihat. Alasan yang pertama, ketahanan iman itu penting adalah untuk mengantisipasi goncangan dunia yang bisa menjerat orang-orang percaya. Bapak Ibu bisa membaca itu dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia yang kita hidupi pada dasarnya adalah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu sampai menjelang kedatangan Yesus kelak, dunia ini akan terus-menerus mengalami dan ada dalam dinamika yang selalu berpotensi untuk menjerat bahkan menguasai orang-orang percaya sehingga menyimpang dari rancangan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dinamika dunia ini sudah terjadi sejak zaman dulu, saudara. Jika kita melihat dalam konteks Nats ini saja, dan ketika Yesus menjawab pertanyaan murid-murid soal nubuatnya tentang Bait Allah di Yerusalem atau tentang juga kota Yerusalem, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pasal yang ke-23 ayat 38, pada waktu itu Yesus berkata setelah dia menyatakan kerinduan hatinya dan keluhan terhadap Yerusalem yang tidak mau dirangkul, tidak mau ditudung, ya, seperti induk ayam menudungi anak-anak di bawah sayapnya. Yesus menyatakan keluhan terhadap kota Yerusalem itu dan berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Atau di dalam pasal yang ke-24 ayat 2, ketika Yesus berkata, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan penggenapan itu atas nubuatan ini terjadi, saudara. Gelora dinamika dunia ini, terutama dalam sikap politik kekaisaran Romawi yang tanda petik jahat pada tahun 70, penggenapan nubuat itu terjadi ketika Kaisar Romawi mengutus Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem selama beberapa waktu dan kemudian menaklukkannya, menghancurkannya, dan memporak-porandakan Bait Allah. Ya, dan itu menjadi satu tanda dari penggenapan. Dunia yang jahat dengan segala dinamikanya berusaha untuk menaklukkan dan menghancurkan
kehidupan orang-orang percaya juga terjadi dalam pemerintahan Nero di sekitar tahun 60-an Masehi, pada waktu dia ingin membangun kota Roma secara megah dan mewah. Tapi karena ada pertentangan dari masyarakat, ada penolakan, kemudian dia menimbulkan kebakaran yang hebat di kota Roma itu, dan kemudian melemparkan isu yang jahat terhadap orang-orang Kristen yang mengakibatkan munculnya penderitaan berupa penganiayaan yang hebat hampir di sepanjang ratusan tahun keberadaan orang-orang Kristen di Eropa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nah perhatikan dari konteks itu, nubuatan itu, Yesus dalam ayat 4 kemudian berkata kepada murid-murid, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menghadapi dinamika dunia yang berubah, yang bisa menjadi potensi menjerat dan menghancurkan iman orang-orang percaya, Yesus memberitahu murid-murid ketika mereka meminta penjelasan tentang maksud dari pernyataannya, maksud dari perumpamaan-perumpamaannya, maksud dari penegasan Yesus bicara tentang kapan datangnya kesudahan itu. Yesus menekankan hal yang penting adalah kewaspadaan. Bukan soal kapan, tetapi soal kewaspadaan menghadapi dinamika yang berhubungan dengan masa-masa kedatangan atau kesudahan itu. Kata waspada dalam konteks ini merupakan satu kata kerja imperatif. Ya. Jadi ini satu perintah supaya waspada. Waspadalah. Artinya berhati-hati, ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan ayat yang ke-6. Ya, kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-6 itu dikatakan begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, ya, janganlah kamu gelisah. Jadi ada kata berawas-awaslah dalam ayat yang ke-6 ini, yang artinya ya awaslah, latihlah, ya. Atau dengan kata lain, kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan take heed atau see, ya. Jadi menyimak baik-baik, memperhatikan dengan cara yang seksama, memperhatikan dinamika dunia yang sedang terjadi. Jadi dapat diartikan ketika Yesus berkata waspada, itu artinya bahwa orang-orang percaya menghadapi dinamika ini harus melihat, memandang dengan awas, dengan waspada, dengan hati-hati. Nah, ini dengan menggunakan panca indera. Jadi kemampuan untuk menggunakan akal pikir dengan segala kemampuan melihat fenomena yang terjadi di dunia ini, ya, dan bisa waspada. Artinya tidak menjadi terjerat oleh segala bentuk dinamika apapun, tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi mundur, tidak menjadi orang-orang yang gagal. Saudara, dinamika yang mungkin muncul dalam dunia ini, jadi ini sesuatu yang menunjuk kepada hal yang terjadi di luar gereja. Ada pengakuan palsu, ya, pengakuan palsu, akulah Mesias. Ada Mesias palsu di luar yang akan menyesatkan banyak orang. Ya, saudara juga bisa melihat itu dalam pernyataan ayat yang ke-11, ya, bahwa akan banyak nabi palsu akan bermunculan dan menyesatkan banyak orang. Sesuatu yang bukan saja dari luar, tapi juga akan muncul dari gereja. Ada Mesias palsu. Juga akan ada deru perang atau kabar tentang perang. Saudara, ada juga pertentangan yang muncul antar negara, antar kerajaan. Akan ada fenomena penderitaan dunia yang meluas berupa kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat.
Nah, perhatikan bahwa ini merupakan bagian dari suatu proses yang akan terjadi kelak, ya, menjelang apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai zaman baru. Nah, memang ini tidak merujuk kepada suatu waktu yang pasti, karena perhatikan, Yesus sendiri pernah berkata bahwa hari dan waktu tentang kedatangannya yang kedua kali atau tentang kesudahan bumi ini itu hanya Allah yang tahu. Tetapi penegasan ini bahwa di dalam perjalanan waktu itu akan ada dinamika di dalam dunia ini yang bisa mempengaruhi. Dan oleh karena itu berulang dikatakan dalam ayat 4 dan ayat yang ke-6 diingatkan supaya selalu orang-orang percaya sadar atau waspada. Apapun yang terjadi di dalam dunia dengan segala bentuk dinamika, entah itu sesuatu yang datang sebagai penentangan terhadap orang Kristen, intimidasi, ataupun suatu bentuk daya pikat, ya, seperti nabi palsu atau Mesias palsu yang ingin menarik orang-orang percaya dari pemahaman iman yang benar, dari pengakuan iman yang benar kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Nabi-nabi palsu atau orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi-nabi palsu akan datang dengan berbagai bentuk atau hal-hal yang duniawi, tetapi itu mengikat, itu menarik, bisa memikat orang-orang percaya. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar satu peringatan dari, menurut saya agak setuju dengan pernyataan dari ada pendeta Mel Atok, ya, dari Kupang. Dia mengungkapkan tentang ada bentuk-bentuk fenomena-fenomena kesembuhan ilahi yang pakai cara-cara tertentu, orang jatuh dan lain sebagainya. Dan dia memberi peringatan, dia mengingatkan bahwa hal-hal yang seperti itu bagian dari pernah dia lakukan, dan dia merasa dia sangat sadar dan yakin bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya, hal-hal yang bisa merusak pemahaman dan konsep-konsep iman kita yang benar terhadap Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan dan anugerah yang tersedia bagi kita. Jadi dunia saat ini sedang datang dengan berbagai bentuk dinamika, ya, sekali lagi dalam bentuk intimidasi terhadap kita, atau juga penawaran-penawaran yang ingin memikat kita, termasuk hal-hal yang bersifat duniawi dan kemewahan. Nah, orang percaya perlu waspada karena dinamika dunia ini bisa membuat kita tersesat. Bahkan termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa saja menjadi orang-orang yang ragukan kasih sayang Tuhan. Kita tidak percaya, kita mungkin kecewa, kita mungkin rasa frustrasi terhadap kesukaran-kesukaran yang menimpa kita karena pandemi ini. Kita menjadi terpikat dan tergoda dengan berbagai bentuk jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia. Kita bahkan menjadi sama seperti dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bergantung hanya kepada nasib baik kita di dunia ini. Nasib baik untuk lolos dari COVID-19. Dan bukan karena ketergantungan kepada Tuhan dan ketekunan hidup di dalam pemeliharaan kesehatan yang sehat. Nah, ingat, Rasul Paulus memberi peringatan dan dorongan kepada kita secara positif dalam Roma pasal 12 ayat 2, yaitu supaya jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita harus hati-hati karena tidak semua hal yang kelihatan baik dari dunia ini adalah penting bagi kita, ya. Jadi kita pada waktu kita menghadapi kenyataan-kenyataan dunia ini, kita harus hati-hati
Dalam ayat tadi juga ada peringatan kepada kita supaya kita jangan terpikat kepada dunia ini, tetapi juga jangan kita menjadi gelisah, ya, dan kemudian hidup dalam suatu kenyataan jiwa yang rapuh, kehilangan sumber pengharapan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Hal ini tentu saja tidak boleh terjadi sekali lagi, saudara-saudara. Makanya kita perlu kepekaan rohani dan kewaspadaan untuk berada di tengah-tengah dunia yang bergoncang ini. Kita harus hidup dengan ketahanan iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita perlu ketahanan iman? Karena itu untuk meredam goncangan yang menyerang iman orang-orang percaya secara langsung. Dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12. Nah, saudara, sebagai satu persekutuan orang percaya yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita, gereja, ya, kita akan terus juga menghadapi dinamika dalam kehidupan sebagai gereja. Imbas dari goncangan yang terjadi dalam dunia ini. Ya, kita semua bisa terseret dan terpikat. Dan bisa saja itu melanda sebagian kecil dari orang-orang dalam gereja. Nah, seperti yang Yesus katakan di dalam ayat-ayat ini, perhatikan, kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh bangsa, oleh semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ini bisa langsung datang. Apa yang dunia lakukan itu secara langsung ditujukan untuk menghancurkan kita atau untuk menyakiti kita karena iman kepada Kristus, dan itu kita sudah biasa mengalaminya. Ya, itu bukan sesuatu, tetapi itu tidak boleh membuat ketahanan iman kita menjadi rapuh. Dan ayat 10 dikatakan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita juga melihat fenomena ini. Ya, kalau sudah lihat di YouTube, ya, ada pertentangan yang terus-menerus terjadi. Dan dinamika ini menurut saya tidak sehat. Orang-orang yang disebut sebagai apologet, ya, baik dari agama Kristen maupun dari agama yang lain, di dalam perbincangan dan dialog terus-menerus saling menyerang dan saling berupaya untuk menyakiti satu dengan yang lain. Tidak hanya sekedar berupaya untuk meyakinkan satu dengan yang lain, tapi justru ada sikap untuk mengobarkan kebencian dan dendam satu dengan yang lain. Sangat tidak sehat. Juga ayat 11, ada nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian ayat 12 dikatakan ada bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini satu kesedihan yang akan muncul di dalam gereja, di mana ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang menjadi durhaka dan tidak lagi berfokus hidup dalam iman, menjadi tidak tertib, menjadi tidak takut akan Tuhan, dan mengalami krisis kasih, hidup dalam keluarga yang tidak lagi menyanjung nilai-nilai kasih Kristus yang abadi dan indah, hidup dalam kehidupan yang dingin satu dengan yang lain, hidup dalam kehidupan yang tidak berupaya untuk menjadi berkat, menjadi egois dan individualistik. Sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah tentang kehidupan orang-orang percaya. Dan ini akan terjadi. Ini juga akan datang menggoncangkan kehidupan orang-orang percaya. Apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Kristus yang kedua, itu akan ada dinamika dalam gereja sendiri. Ada tantangan untuk gereja secara solid hidup dalam keteguhan iman kepada Yesus Kristus, menyanjungnya, meninggikannya, dan mempermuliakannya, menyembahnya sebagai pribadi yang benar dan berdaulat. Penderitaan ataupun kesusahan yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh gereja, adalah hal yang pasti akan terus terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
disebabkan oleh kebencian dan permusuhan dari dunia yang telah berdosa ini. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kesesatan dalam gereja dengan bermunculannya pengajar-pengajar sesat yang murtad dari iman yang tulus dan suci adalah tantangan tersendiri bagi gereja. Nah, melalui berbagai daya pikat dan mujizat palsu, akan ada banyak orang yang berusaha untuk menarik orang-orang percaya dari iman yang berfokus kepada Kristus untuk mempercayai orang-orang yang dianggap mampu melakukan mujizat melebihi Yesus di dunia ini. Ini sesuatu yang sangat terbalik, dan menjelang zaman akhir ini semua akan terus berlangsung. Oleh karena itu sangat perlu kita membangun kesadaran diri dan meneguhkan kembali iman orang-orang percaya, iman saudara dan saya, untuk membangun ketahanan iman itu. Ya, melalui apa, saudara? Melalui kehidupan dan persekutuan yang berpusatkan kepada firman Allah. Melalui saat-saat kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mendiskusikan firman Tuhan, mempelajarinya dalam persekutuan-persekutuan kita, dan terus saling mengasihi, saling menegur dalam kasih, dan teguh kuat dalam persekutuan iman. Hal itu yang akan memberikan kepada kita dampak ketahanan iman untuk menghadapi berbagai macam dinamika dan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di dalam persekutuan dan gereja kita. Nah, yang terakhir, ini menarik. Saudara perhatikan di dalam ayat 14, firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Setelah Yesus bicara, menjawab pertanyaan murid-murid, dan menekankan bagaimana harus menghadapi segala persoalan yang mungkin akan terjadi dalam dunia ini, yang menjadi satu hambatan tantangan bagi orang-orang percaya. Juga mungkin dinamika yang muncul dari gereja sendiri, atau yang dialami oleh gereja, dan yang juga menjadi tantangan, juga menjadi suatu persoalan sendiri bagi keteguhan iman orang-orang percaya. Tetapi dalam kesemuanya itu, ini menarik, Yesus berkata dan, ada kata penghubung yang menarik itu kata dan Injil kerajaan ini akan terus diberitakan. Ketahanan iman saudara-saudara kita tetap perlukan, karena itu akan meneguhkan pemberitaan Injil Kristus. Sekalipun dunia bergoncang dan bergelora, kata lagu, sekalipun di dalam persekutuan dan gereja juga ada kendala-kendala yang kita hadapi, tetapi apa yang Yesus katakan, proses kedatangannya yang kedua kali dan akhir dunia ini atau akhir zaman ini, dengan segala proses yang akan muncul, tapi itu tidak boleh menghentikan pemberitaan Injil. Oleh karena itu orang-orang percaya tetap harus kuat, karena dari saudara dan saya lah Injil dapat terus diberitakan. Keteguhan iman kita menentukan keberlangsungan pemberitaan Injil, dan itu harus berlangsung dalam dinamika persoalan, masalah, dalam dinamika waktu dan juga tempat. Artinya di mana saja dan kapan saja, keadaan bagaimanapun juga yang terjadi dan menimpa, dan Injil kerajaan akan terus diberitakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka ini satu panggilan yang menarik, dan ini satu dorongan yang penting bagi kita. Ketika di bulan ini kita sedang belajar bersama-sama tema besar untuk berjuang sampai akhir, dan kita harus bertahan pada minggu yang pertama ini. Karena apa? Karena Injil Kristus Yesus harus terus diberitakan melalui kehidupan kita, dan orang-orang yang bertahan dalam perjuangan menuju akhir yang dapat menjadi pemberita-pemberita Injil yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Di 2 Timotius 4 ayat 2 firman Tuhan mengingatkan kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, kesabaran dan pengajaran. Ayat ini memberitahu kita bahwa dalam segala keadaan berita Injil itu harus terus kita sampaikan dan nyatakan. Seperti yang Yesus katakan dalam konteks ketika dia bicara dunia akan begini, dunia akan begini. Dalam kehidupan gereja juga akan muncul nabi-nabi palsu. Ada banyak orang yang murtad, ada banyak kebencian, ada banyak orang yang mulai kehilangan kasih. Tapi dalam keadaan itu, Injil tetap harus diberitakan. Dan itu panggilan sejati kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Tidak penting kita ingin tahu kapan Yesus datang, tetapi yang penting adalah kita hidup di dalam ketahanan iman. Kita harus bertahan sampai akhir. Dan sambil di dalam dan melalui kehidupan kita terus memberitakan Injil Kristus. Persoalan saudara bukan hambatan. Kesulitan dan masalah saudara bukan hambatan untuk terus memberitakan Injil. Ketika saudara teguh dalam pengharapan iman, saudara bisa menjadi pemenang-pemenang yang dengan ketulusan dan kasih dapat terus memberitakan Injil Yesus Kristus, pengharapan yang kekal di dalam Dia. Kiranya itu menjadi pergumulan dan perjuangan kita di minggu ini dalam kerinduan kita untuk menjadi orang-orang yang terus berjuang sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami untuk hidup di dalamnya. Karuniakan kepada kami keteguhan iman untuk melangkah bersama dengan Engkau di dalam pimpinan-Mu, supaya keadaan dunia apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan tergoncang. Kami akan tetap berdiri teguh dalam pengakuan iman kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika persekutuan kami di dalam kehidupan gereja ada orang-orang yang tidak hidup dalam ketaatan kepadamu, kami tidak akan tergoncangkan. Kami akan hidup untuk terus memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan kami, melalui perkataan dan tindakan-tindakan kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami merindukan kekuatan dan pertolongan daripada-Mu untuk tetap teguh menjadi pejuang-pejuang iman sebagaimana Engkau yang telah teguh memikul salib ganti kami dan menghapus segala noda dosa kami di kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan yang baru kita dengar, dan kita akan angkat satu pujian yang berjudul Ku Tetap Setia. Kita bersama-sama dalam perjalanan hidup kita dan perjuangan iman kita. Kita dipanggil sesuai dengan firman Tuhan hari ini, supaya kita terus bersama-sama kita berjuang sampai akhir. Kita bertahan dalam panggilan iman kita, dalam perjuangan hidup kita sebagai orang-orang percaya pada Kristus. Ku tetap setia sampai akhir kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Kita akan terus setia melayani dan memuliakan Kristus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama-sama karena Tuhan sudah menyertai kita melewati lagi sebulan dalam jalan hidup kita di tahun 2021 ini. Kita sungguh-sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkannya dalam kehidupan kita semua, dengan segala pengalaman, segala pergumulan, segala tantangan, kesulitan yang bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hal yang perlu saya sharing dengan saudara berhubungan dengan keadaan bangsa dan negara kita. Mari kita terus bersama-sama mendukung segala daya upaya pemerintah, terutama dalam pemberlakuan PPKM level 4, baik di wilayah kita dan di beberapa daerah lain. Mari kita terus berjuang bersama-sama dan berupaya untuk bisa menjalankan semua ketentuan-ketentuan protokol kesehatan ketika kita harus beraktivitas, ketika kita harus melakukan hal-hal yang penting dalam seluruh kegiatan kehidupan kita. Dan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita secara pribadi, mari juga gunakan terus kesempatan untuk kita memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Kita memberi dukungan bukan saja melalui doa, tetapi melalui kehadiran kita, melalui sapaan kita atas mereka. Kita mari bisa bersama-sama sebagai satu persekutuan, kita saling menopang, saling menyapa, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya rindu Bapak Ibu juga bersama-sama bisa terlibat terus dalam kegiatan-kegiatan gereja, terutama dalam kegiatan-kegiatan doa kita. Bapak Ibu mari hadir bersama-sama, mari bersatu hati dan saling menopang di dalam doa, karena kita percaya di tengah-tengah pandemi ini hanya kekuatan doa yang kita perlukan. Kita butuh kekuatan rohani, kita butuh kekuatan secara spiritual untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekali. Ada banyak kesulitan yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Ada banyak misteri di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan datang untuk menyerahkan segala kekalutan kita kepadanya. Dan satu-satunya tempat, satu-satunya cara terbaik kita bisa datang kepada Tuhan adalah melalui doa. Dan sekalipun doa secara pribadi mungkin sudah saudara lakukan dengan tekun setia di rumah, baik secara pribadi dan keluarga, tetapi bersekutu bersama-sama adalah
juga hal yang sangat saudara dan saya perlukan untuk saling menopang dan menguatkan. Karena itu mari beri waktu saudara hadir di Zoom doa kita di setiap hari Rabu dan juga di setiap hari Sabtu pagi. Dan Bapak Ibu juga mari bersama-sama hadir dalam doa bersama-sama di WA Group dengan Ibu-Ibu Doa Hana. Mari kita terus saling menopang dan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih berjuang dengan kesehatan mereka. Kita doakan terus Pak Adi dan Ibu Susan. Kita terus berdoa dan mendukung Ibu Elin, Samuel Iman. Dan mari bersyukur dengan saudara kita yang sudah pulih, sudah sembuh dari COVID-19, dan kita angkat segala rasa syukur dan puji hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu berkenan juga kiranya hari ini mendoakan saya yang nanti akan ke Kendari. Nah, sehubungan dengan pelantikan adik saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di salah satu kabupaten atau di suatu wilayah Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Saya sebagai kakak diharapkan hadir untuk memberi dukungan dan sekaligus doa bagi dia. Dan karena itu saya mohon izin untuk ada di Sulawesi Tenggara, di Kendari dan Bau-Bau, mungkin sampai hari Kamis. Saya akan kembali dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan panitia perancang dan dengan pendeta muda Febi, yang puji Tuhan sudah sehat dan sudah bisa beraktivitas dalam pelayanan bersama-sama. Nah, itu saja hal-hal yang Bapak Ibu bisa saya sharing dan bagikan. Dan mari kita terus bersatu dan saling menopang di dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara semua, menjalani dan menikmati bulan Agustus, bulan kemenangan, bulan penuh dengan rasa syukur ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur karena pagi hari ini kita merasakan berkat kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar yang memampukan kita bersama-sama beribadah. Begitu juga yang akan menolong kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. Pagi hari ini saya mengingatkan untuk pemuda dan remaja putra, nanti malam kita akan bertemu dalam pemuritan di jam 8 malam. Begitu juga dengan remaja putri dan pemudi di hari Kamis di jam 8 malam bersama dengan Bu Ila. Di hari Sabtu kita akan kembali bersekutu dalam PKMB dan PKRB. Dan di dalam praktek kehidupan kasih kita sebagai pemuda dan remaja untuk berbagi berkat, komitmen, mendoakan pelayanan di Eromoko dan juga menolong hamba Tuhan yang ada di sana dalam praktek pelayanan yang dilakukan. Kita akan bersama-sama terus hidup di dalam kasih dan kesetiaan dalam Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan penuh rasa syukur kepadamu, oleh karena Engkau telah memberkati, Engkau telah memimpin kami di dalam ibadah kami di hari Minggu yang pertama ini. Kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami boleh nikmati dan jalani bersama-sama. Bersyukur untuk kesempatan bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan. Bersyukur karena kami boleh mendengarkan akan firman-Mu dan bersatu hati dalam doa dan pergumulan untuk saudara-saudara kami, untuk segala tantangan yang sedang dan yang akan kami hadapi dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami bersyukur karena kami boleh ada di bulan yang ke-8 ini, di minggu pertama. Dan kami tahu semua karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus menyerahkan diri. Kami terus rindu Engkau yang pimpin. Kami rindu Engkau berjalan terus di depan kami, di samping, bahkan bersama-sama dengan kami di setiap waktu.
dan kesempatan-kesempatan yang akan kami jalani di bulan ini. Kami minta supaya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan dan kemenangan-kemenangan rohani, supaya apapun yang kami hadapi, kami akan tetap teguh, kami akan terus berjuang sampai akhir dengan bertahan dalam keteguhan iman akan Engkau. Kau pimpin, supaya pada waktu kami menghadapi goncangan-goncangan dunia ini, kami juga menghadapi dinamika-dinamika kehidupan dalam persekutuan dan gereja, dan kami terus melihat di dalam dan melalui semua itu kesempatan-kesempatan indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk tetap teguh dan setia memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan memakai setiap keadaan hidup kami untuk di dalam dan melaluinya kami dapat terus menceritakan tentang kemurahan dan kasih Tuhan, kebaikan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kami alami dan nikmati hari demi hari. Tuhan, karena itu kami berdoa supaya Tuhan terus pimpin, urapi tiap-tiap jemaat, tiap-tiap keluarga, baik orang-orang yang sudah lanjut usia maupun anak-anak muda. Tuhan hadir terus lawat dan pimpin kami yang sudah ada sedang ada dalam berbagai-bagai pergumulan, entah karena sakit penyakit. Tuhan lawat, Tuhan topang, Tuhan kuatkan dan teguhkan terus. Baik Pak Adi Utama, Bu Susan, kedua pasang keluarga yang sedang bergumul dengan keadaan tubuh mereka yang lemah, biarlah kuasa Allah mendampingi dan menaungi terus. Biarlah kehadiran Tuhan dirasakan dan dinikmati oleh Pak Adi dan Ibu bersama seluruh keluarga. Kami juga berdoa menyerahkan Tante Elin, beriman, Tuhan juga jamah dan urapi. Dalam keadaan tubuh yang lemah, setelah terjatuh di sebulan yang lalu, Tuhan mari topang dan kuatkan. Tuhan yang sanggup memulihkannya, Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan kepadanya. Jamah dan urapi anakmu ini Tuhan, dengan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga terus berdoa, minta supaya Tuhan terus berkati dan kuatkan topang Pak Waluyo juga. Bersyukur untuk keluarga Pak Riris yang dengan penuh kasih sayang mau melayani dan menolongnya. Engkau berkati dan urapi. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan Bapak Ibu saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam keadaan fisik yang lemah, dan bersyukur bersama-sama dengan mereka yang telah dikuatkan Tuhan, ditolong, dikaruniakan kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19 yang mereka derita. Kami juga ingat anakmu Ibu Inawati yang juga sedang bergumul dengan pencernaannya karena tifus yang beliau alami. Biarlah kuasa Allah bekerja dan memberikan juga penyembuhan yang sempurna bagi Ina, sehingga dapat terus melakukan tugas-tugas pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya, baik di tengah keluarga maupun dalam masyarakat dan gereja. Kami juga berdoa menyerahkan terus bangsa dan negara. Berdoa biarlah Tuhan berikan pemulihan bagi bangsa ini secara total, dan bersyukur karena keadaan pandemi ini semakin membaik. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati segala upaya pemerintah sehingga memberi dampak yang baik bagi pemulihan keadaan secara utuh. Kami berdoa supaya PPKM level 4 yang terus dilakukan dan diberlakukan di beberapa wilayah negeri ini biarlah efektif membawa pengaruh bagi penurunan penyebaran COVID-19 di negeri ini. Kami juga berdoa untuk di minggu yang akan datang ada rencana pelaksanaan musyawarah besar gabungan Gereja Baptis Indonesia supaya bisa berlangsung dengan baik, walaupun karena pandemi ini harus dilakukan secara daring. Biarlah Tuhan memberkati supaya itu efektif dan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan dan kemajuan pelayanan umat baptis di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami
Kami berdoa, menyerahkan juga seluruh jemaat yang hari ini sudah beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, di tempat tinggal mereka, di kos-kosan, atau bahkan yang masih ada dalam perawatan isolasi mandiri dan di rumah sakit. Tuhan lawat mereka dengan kasih karunia-Mu, dengan kekuatan penghiburan, dengan pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih juga untuk kesetiaan dan ketekunan jemaat dalam mengabdi kepada Tuhan, memberi dan menyerahkan persembahan dan keperluan bagi pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa dan mohon berkat-Mu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh yang Kudus memberkati dan menaungi kami semua dari saat ini sampai Maranatha. Ya Tuhan Yesus, datanglah. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita angkat pujian Ku Tetap Setia, kornya saja. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap setia, tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara dan keluarga.